Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Gimana? Udah siap memuji Tuhan? Siap, Lause. Adik-adik di rumah juga pasti siap kan memuji Tuhan? Bagus. Lause mau ajak kalian untuk bergerak sedikit. Kita mau memuji Tuhan. Yuk, Lause ajak semuanya bangkit berdiri. Memuji Tuhan. Kita gerak sedikit ya. Supaya lebih sehat kan, Lause? Tanganku ke depan ya gerakannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, Lause. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Rosa, satu gerakan lagi Rosa. Jalan serta Yesus. Gimana? Seru nggak? Seru. Tapi setiap kata jalan kita harus pindah. Gimana? Boleh, Lause. Berarti belok ke kanan atau ke kiri ya, Lause ya? Jalan dulu ya. Ya, oke, boleh, Lause. Yuk. Jalan dulu, Lause. Oke. Kita mau jalan bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagi, Lause. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ke depan, Lause. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk, kita mau berdoa, kita mau nutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kalau sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, juga akan beraktivitas sebentar. Tuhan berkati juga Lause yang akan membawanya. Juga kami yang di rumah agar bisa mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, Lause, tema hari ini apa nih Lause? Tema hari ini tentang faith and encourage. Wah, Iya. bagus banget tema hari ini. Apalagi ntar kita mau dengerin firman Tuhan ya. Setelah Iya. aktivitas yang seru-seru. Bener. Wah. Tapi Lause, yang kreativitasnya itu tetap harus diingat dibuat, Lause. Oh, emang ada yang nggak buat Lause? Karena ada yang nggak dikirim ke Lause. Aduh, sedih dong Lause kita nggak bisa lihat Iya, ya. makanya kita udah dengar, tapi kita juga mau buat kreativitasnya. Nah, kita juga ingat akan cinta Tuhan, bener nggak, Lause? Betul. Kita mau nyanyi lagu ini ya Lause? Iya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi.
kita mau dengerin firman Tuhan. Kalau semau kalian nanti duduk dengan tenang, jangan sambil minum, jangan sambil makan, apalagi sambil nguap. Apalagi angkat kaki, Lause Oh tiduran, iya, tiduran, Lause denger, aduh sedih banget. Iya. Nah, Lause mau nanti adik-adik duduk dengan tenang seperti kalian ke gereja seperti biasa. Yuk, kita mau nyanyi pujian Ku Ingin Dengan Cerita ya. Iya, kita mau menggunakan hati kita, telinga kita, mata kita dengan baik untuk mendengar firman Tuhan. Dengan cerita tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Nah, adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita masih bisa sekolah minggu meskipun ketemu Lause Evi-nya secara online. Ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Anak-anak, Lause mau nanya nih, Lause Evi punya gambar. Tapi Lause nggak ngerti ini gambar apa. Anak-anak ada yang tahu? Ada beberapa gambar sih. Nih, gambar apa? Sepertinya ini potongan puzzle ya. Makanya Lause punya banyak potongan-potongan gambar. Semua coba susun ya, supaya tahu ini gambar apa. Oke? Anak-anak, ternyata gambarnya gambar anjing. Dan yang coklat tadi itu bulunya anjing. Saya pikir batang pohon. Sama seperti puzzle tadi, itulah kehidupan kita. Kadang kita hanya mengerti apa yang kita jalani saat ini sebagai satu bagian potongan kecil puzzle. Tapi saat kita taat dan setia menjalankan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, kita akan tahu pada saatnya nanti kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita dan juga kehidupan umat manusia di dunia ini. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause Evi berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu meskipun secara online. Kami sudah boleh bersama memuji Tuhan dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh mengerti dan urapi Lause Evi yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan belajar beberapa tokoh dalam firman kita hari ini. Yang pertama adalah Hadasa. Dia seorang anak yatim piatu. Papa mamanya sudah meninggal saat dia masih kecil. Dia diasuh dan diangkat menjadi anak oleh pamannya yang bernama Mordekai. Anak-anak tahu nggak siapa
nama lain dari Hadasa. Siapa? Siapa? Iya benar, Esther. Namanya juga disebut Esther. Nah, Mordekai pamannya ini sangat sayang sama Hadasa. Dia membesarkan Hadasa sama seperti putrinya sendiri. Mordekai adalah seorang paman yang sangat mengasihi Tuhan, dan dia hanya menyembah kepada Tuhan. Apa yang diimani Mordekai itu juga yang diajarkan kepada Esther. Mordekai mengajarkan Esther untuk mengasihi Allah dan hanya menyembah kepada Allah saja. Dari seorang anak yatim piatu, dengan anugerah Tuhan, Esther terpilih sebagai ratu, menggantikan Ratu Wasti yang dibuang. Ratu Wasti dibuang karena melakukan kesalahan terhadap Raja Ahasiweros. Dalam kisah ini, selain Esther, Mordekai, dan Raja Ahasiweros, ada seorang yang bernama Haman. Haman seorang pemimpin yang diangkat oleh Raja Ahasiweros. Suatu hari, Haman marah kepada Mordekai. Kenapa ya? Karena pada saat Haman berjalan melewati Mordekai, Mordekai tidak sujud menyembah Haman. Padahal semua orang sujud menyembah kepada Haman. Mordekai sebenarnya tahu perbuatannya itu melanggar perintah. Tetapi Mordekai juga tahu bahwa dia hanya boleh sujud menyembah kepada Allah dan bukan kepada manusia. Karena itu, Mordekai tidak mau sujud untuk menghormati Haman. Nah, kejadian ini membuat Haman marah dan membuatnya membenci Mordekai. Dia tahu bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Kebenciannya kepada Mordekai membuat si Haman membenci semua orang Yahudi. Haman bersumpah demikian, "Aku akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi." Haman pergi menghadap Raja Ahasiweros, memberitahu bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang berbahaya dan harus dihukum mati. Dan Haman meminta raja untuk membuat hukum bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh. Mendengar usulan Haman, Raja Ahasiweros ini setuju, anak-anak. Nah, Mordekai mengetahui tentang berita mengerikan ini bahwa orang-orang Yahudi akan dihancurkan. Berita itu menghancurkan hatinya dan membuatnya menangis dengan tangisan yang keras dan meratap. Mordekai mengenakan kain kabung dan abu untuk menunjukkan bahwa Mordekai sedang berduka atas rencana mengerikan ini untuk menghancurkan umat Allah. Mordekai menyuruh seorang utusan pergi dan memberitahu Esther bahwa Esther harus melakukan sesuatu untuk menghentikan rencana jahat ini dan membuat raja mengubah rencana membunuh semua orang Yahudi. Ketika Esther mendengar pesan ini, Esther takut. Esther tahu bahwa jika dia pergi menghadap raja, tetapi tidak diundang, itu artinya dia bisa dibunuh. Pada masa itu, anak-anak, hanya orang-orang yang diundang oleh raja saja yang bisa datang dan berdiri di hadapan tahtanya raja. Nah, mendengar jawaban Esther yang penuh ketakutan, Mordekai menyemangati Esther dan mengatakan kepada Esther, "Esther, mungkin ini rencana Tuhan bagi hidupmu. Tuhan memakai kamu untuk mencapai tujuannya bagi bangsa Israel. Tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, Tuhan akan memakai orang lain untuk menyelamatkan umatnya." Mordekai tahu Tuhan mencintai anak-anaknya dan akan melindungi mereka dari kejahatan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya dihancurkan. Mendengar kata-kata pamannya, Esther mulai berpikir, begini deh,
Eh, aku mau semua orang Yahudi berdoa dan berpuasa bersama-sama aku 3 hari 3 malam. Anak-anak tahu apa arti perkataan Esther? Iya benar, Esther mengandalkan Tuhan. Esther akan pergi memberitahu raja tentang rencana jahat Haman untuk menghancurkan bangsanya. Bahkan jika itu berarti dia akan mati, maka dia akan tetap melakukannya. Ini membutuhkan keberanian. Tetapi karena Esther mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi keberanian kepada Esther. Tuhan memberikan keberanian kepada anak-anaknya, termasuk juga kepada Lose Evi dan anak-anak semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman hari ini. Jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Setelah Esther dan orang-orangnya berdoa dan berpuasa selama 3 hari, dia pergi menghadap Raja Ahasiweros. Saat Ratu Esther berdiri di pelataran luar dan Raja Ahasiweros melihatnya, hati Ratu Esther dek, 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 bergetar dan takut. Tetapi ketika dia menatap Raja dari kejauhan, Esther melihat senyum di wajah Raja Ahasiweros. Dan Raja mengulurkan tongkat kerajaannya untuk disentuh. Inilah yang dilakukan seorang raja untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa dia boleh menghadap raja dan tidak akan dihukum. Ratu Esther mempercayai Tuhan untuk menunjukkan kepadanya apa yang harus dilakukan. Saat itu raja bertanya, "Hai ratuku, apa yang kau inginkan? Setengah dari kekayaanku pun kalau kamu mau akan aku berikan." Tetapi Ratu Esther hanya menjawab, "Saya hanya ingin mengundang raja dan juga Haman ke berjamuan makan." "Oh, baiklah kalau hanya itu. Hei pengawal, beritahu Haman ya kalau dia mendapat undangan perjamuan makan dari ratuku dan harus datang." Haman sangat bangga pada dirinya sendiri bahwa dia adalah satu-satunya yang diundang untuk menghadiri perjamuan raja dan ratu. Ketika dia tiba di rumahnya, dia membual kepada keluarganya tentang peristiwa hari itu. "Hei, istriku, keluargaku, aku diundang oleh ratu ke perjamuan makan bersama raja. Hanya aku loh. Hebat kan aku?" Selain cerita tentang itu, Haman juga beritahu ke keluarganya, aku juga mau cerita. Aku itu benci sekali dengan seseorang yang namanya Mordekai. Dia itu, aku lewat, gak mau sujud menghormat. Tetap berdiri, padahal semua orang sujud menghormati aku. Mendengar cerita Haman, istri, teman-teman dan keluarganya yang mendengar mengatakan seperti ini, "Wah, orang seperti Mordekai itu harus digantung. Bangun saja tiang gantungan dan gantung Mordekai di sana." "Oh, boleh juga ide ini," kata Haman. Mendengar ide untuk membuat tiang gantungan, Haman setuju dan dia membangun sebuah tiang gantungan. Sementara itu, di malam hari sebelum perjamuan Esther, Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Anak-anak, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Bukan kebetulan bahwa raja tidak bisa tidur. Karena Raja Ahasiweros tidak bisa tidur, dia meminta salah seorang pelayannya untuk membawakan buku untuk dia baca. Dan bukan kebetulan juga bahwa buku yang dibawa pelayan itu adalah buku sejarah.
Dan ketika Raja Ahasiweros membaca buku ini, dia membaca kisah tentang Mordekai. Wah, pas ya anak-anak. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Raja Ahasiweros membaca cerita Mordekai yang mendengar rencana orang-orang jahat yang akan membunuh raja. Raja Ahasiweros baru menyadari bahwa Mordekai itu pernah menyelamatkan nyawanya. Namun, raja belum pernah menghormati dan menghargai secara khusus jasa Mordekai ini. Malam itu, raja mengingat-ingat bahwa dia harus menghargai Mordekai. Pada saat jamuan makan, Ester tahu, ini saatnya aku harus memberitahu raja bahwa aku dan juga rakyatku akan dibunuh. Pelan-pelan Ester memberitahu raja bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dan Ester juga memberitahu di dalam kerajaan raja ada hukum yang mengharuskan orang-orang Yahudi dibunuh. Raja sangat marah mendengar ini. Siapa yang berani berpikir akan membunuhmu? Raja Ahasiweros sangat mencintai Ratu Ester. Memikirkan ratunya akan terbunuh membuat raja sangat marah. Ratu Ester berdiri. Dia berkata kepada raja, orang yang akan menghancurkan orang-orang Yahudi, membunuh semua orang-orang Yahudi adalah Haman ini, Raja. Mendengar itu, raja sangat amat marah. Dia memanggil pengawalnya, "Pengawal, tangkap Haman dan hukum dia." Haman dihukum atas kesombongan dan kejahatannya. Kesombongan Haman adalah merasa berkuasa dan bisa melakukan apapun. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh firman kita hari ini? Mordekai. Apa yang bisa anak-anak pelajari dari Mordekai? Mordekai adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Terus apa lagi? Taat. Terus bagaimana cara dia membesarkan Ester? Mordekai membesarkan Ester dengan penuh kasih sayang. Kalau Ester, apa yang bisa kita pelajari dari Ester? Hatinya mengasihi bangsanya. Dia mengasihi Tuhan, berani menghadap raja. Dan Ester adalah orang yang mengandalkan Tuhan, penyelamat bangsa. Kalau satu lagi siapa ya? Haman. Kalau Haman apa yang bisa kita pelajari? Haman binasa karena kesombongannya. Masing-masing dari kita mempunyai tugas sendiri-sendiri di dalam kehidupan kita, menjalankan posisi kita saat ini. Tuhan bisa memakai Ester dan Mordekai untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan juga bisa memakai Lausevi, Tuhan juga bisa memakai anak-anak sekalian untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Gimana caranya? Sekarang kita lagi di rumah karena ada wabah virus COVID-19 ya. Apa yang bisa adik-adik lakukan untuk sebagai bagian dari kita, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, sudah seharusnya kita bisa memberikan dampak yang baik. Adik-adik dan Lause, kita bisa sama-sama mendoakan untuk pemerintahan kita, untuk Pak Jokowi, untuk para menteri yang saat ini pasti lagi sibuk-sibuknya berusaha untuk mengatasi wabah corona ini. Kita juga bisa berdoa untuk para dokter, untuk para tim medis, untuk suster, untuk apalagi ya, relawan yang ada di garda depan. Mereka dengan sukarela menolong orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini. Kita mau sama-sama berdoa untuk itu ya. Mari kita berdoa. Sekali lagi kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikuti langsung berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan,
Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami, memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan negara kami dan juga negara-negara di seluruh dunia dari wabah virus corona ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri, Tuhan yang akan menolong dan memberi hikmat supaya bisa melakukan kebijakan yang baik bagi negara kami. Secara khusus kami mengingat para dokter dan tim medis yang sudah berjuang untuk menolong orang-orang yang sakit karena virus ini. Kami berdoa, kiranya tangan para dokter dan tim medis ini boleh Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Dan kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkatilah juga keluarga para dokter yang harus terpisah dan tidak bisa saling bertemu karena harus mencegah penularan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami dan tolonglah kami untuk bisa seperti Esther yang selalu mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk mengulang mengingat lagi ayat hafalan kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anak-anak, sebentar lagi kita akan sama-sama mengerjakan aktivitas. Nanti anak-anak bisa lihat video tutorial setelah ini ya. Kita akan membuat mahkota secara origami, dari origami. Kenapa sih setiap selesai ibadah sekolah minggu selalu ada aktivitas? Karena aktivitas ini diberikan supaya anak-anak mudah mengingat pelajaran yang kita pelajari hari ini. Karena hari ini kita belajar tentang Esther, kita mau bikin mahkota. Jadi saat anak-anak mengerjakan ini, anak-anak ingat, oh iya, Masa Evi mengajarkan tentang Esther. Kita harus jadi orang yang penuh kasih. Kita harus menjadi anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, supaya kita punya keberanian mengerjakan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, ibadah sekolah minggu kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Thank